Oke, ini bilangan komplement. Dalam sistem digital, semua perhitungan aljabar dikerjakan dengan menggunakan penjumlahan, gitu ya. Jadi kalau ada pengurangan X dikurang Y, nah kita ubah menjadi sama dengan X ditambah negatif Y, gitu ya. Jadi pengurangan itu pada dasarnya adalah penjumlahan dengan bilangan negatif, gitu. Makanya kita ubah jadi seperti ini ya. Yang tadinya pengurangan, kita ubah jadi penjumlahan dengan bilangan negatif dari Y. Nah, pada dasarnya komplement mengubah bentuk pengurangan menjadi penjumlahan. Dalam pengerjaannya, bilangan negatif dinyatakan dalam komplementnya. Tiap sistem bilangan dengan dasar R, gitu ya, atau radix sama basis, dibedakan dua jenis komplement, yaitu komplement R dan komplement R-1. Nah, contohnya sistem bilangan biner. Bilangan biner itu berarti kan R-nya 2 ya, basisnya 2. Maka komplement untuk sistem bilangan biner itu ada komplement 2 dan komplement 1 ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi komplement 1 dan komplement 2. Sistem bilangan oktal basisnya 8, berarti komplemennya ada komplement 7 dan komplement 8. Sistem desimal basisnya 10, berarti ada bilangan komplement 9 dan komplement 10. Terakhir, sistem bilangan heksadesimal dengan basis 16, gitu ya. Berarti ada komplement 15 dan komplement 16. Jadi setiap basis ada 2 jenis komplement. Nah, berikutnya kita mulai dari bilangan komplement 1 dan komplement 2. Nah, komplement 1 dan komplement 2 merupakan salah satu bentuk metode untuk menyatakan suatu bilangan bertanda pada sistem bilangan biner. Nah, pada dasarnya sistem komputer itu hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Untuk itu, di dalam menyatakan tanda negatif, komputer menggunakan angka 1 dan angka 0 untuk menyatakan tanda positif. Komplement 1 dari bilangan biner dilakukan dengan cara apabila X digit, maka 111 titik-titik X ya. Nanti lebih jelasnya di contoh ya. Jadi banyaknya bit 1 tergantung digit yang dikomplementkan. Kita langsung ke contoh biar lebih jelas gitu ya. Contohnya, hitung komplement 1 dari 10111. Nah, jadi bilangan binernya itu kan 10111 gitu ya. Berarti kan bilangan binernya kan ini. Nah, komplement satunya gimana? Berarti bilangan biner itu menjadi pengurang gitu ya dari 111. Jadi dapatnya ini kan ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 digit ya. Itu kan ada 5 digit. Berarti 1 1 1 1 1. Nah, dikurangi oleh bilangan biner
yang mau kita cari komplement satunya. Berarti 1, 0, 1, 1, 1. Nah, ini tinggal dikurang. Gitu ya. Jadi, nah, itu dikurang, dapat, berarti ini 0, 0, 0, 1, 0. Gitu ya. Jadi, komplement 1 dari 1, 0, 1, 1, 1 adalah 0, 1, 0, 0, 0. Itu komplement satunya. Terus untuk komplement 2-nya, gitu ya. Jadi, terus untuk komplement 2, oke, nah, terus untuk komplement 2-nya, itu hasil dari komplement 1 tadi, gitu ya, 0, 1, 0, 0, 0, tinggal ditambah 1, gitu ya. Jadi, nah, ini kan hitung komplement 2 dari 1, 0, 1, 1, 1, gitu ya. Berarti di sini komplement satunya 0, 1, 0, 0, 0. Berarti komplement 2-nya itu tinggal ditambah 1. Jadi 0, 1, 0, 0, 0 ditambah 1. Maka hasilnya 0, 1, 0, 0, 1 itu adalah komplement 2 dari bilangan biner 1, 0, 1, 1, 1. Gitu ya. Jadi intinya komplement 2 itu tinggal hasil dari komplement satunya ditambah 1, gitu ya. Nah, atau cara lain dari komplement 1, yaitu tinggal kebalikan dari soal, gitu ya. Jadi misal soalnya itu kan 1, 0, 1, 1, 1. Nah, berarti komplement satunya sebenarnya tinggal cara yang lain, gitu ya. Berarti tinggal dibalik, karena biner, gitu ya. Berarti 1 lawannya 0. Jadi mengubah bit yang bernilai 1 menjadi 0, dan bit yang bernilai 0 menjadi 1, gitu ya. Jadi tinggal diubah aja, 1, 0, 1, 1, 1, berarti jadi 0, 1, 0, 0, 0. Itu juga boleh, gitu ya. Itu cara lainnya bisa seperti itu. Oke. Berikutnya, ini, Pak, nah maaf, misal, mau tanya yang ya, tadi, Pak. boleh. Kalau yang tadi tuh yang komplement 2-nya kan ditambah 1 itu, satunya tuh dari mana, Pak? Satunya memang aturannya seperti itu. Oh, Jadi jadi semua berapapun komplement, pasti ditambah 1 gitu? iya, betul betul. Jadi selalu ditambah 1, udah aturannya. Jadi misal nanti di oktal mencari komplement 8. Nah, mencari komplement 8 itu berarti hasil dari komplement 7-nya, nah di sini ya, tinggal ditambah 1. Jadi semuanya sama. Jadi cara mencari komplement 2, komplement 8, komplement 10, dan komplement 16 itu tinggal bilangan komplement di bawahnya, berarti kan komplement R-1-nya gitu ya. Berarti komplement 7 ditambah 1 hasilnya itu jadi komplement 8. Berarti komplement 9 hasilnya ditambah 1 itu jadi komplement 10, gitu ya. Dan nah ini kan, kemudian komplement 15 ditambah 1
itu jadi komplement 14. Jadi sudah secara aturannya seperti itu semua. Jadi komplement 1 ditambah 1 itu jadi komplement 2, begitu. Oke, ada lagi? Baik, Pak, makasih. Iya, sama-sama. Oke, kita ke halaman 4. Nah, untuk menemukan tanda positif atau negatif suatu bilangan biner gitu ya, yaitu dengan cara mengurangi suatu bilangan biner dengan menggunakan komplement 2, yaitu pengurangnya gitu ya. Si komplement 2 itu sebagai pengurangnya. Diubah dahulu ke bentuk komplement 2, kemudian dijumlahkan dengan bilangan yang mau dikurangi. Jika ada carry pada bit MSB-nya, kemarin udah di biner bertanda ya, most significant bit itu MSB, maka pindahan tersebut diabaikan dan hasilnya berupa bilangan positif. Jika tidak ada carry, maka hasilnya berupa bilangan negatif. Nah, jadi di sini perbedaannya ada carry-nya atau tidak ada carry, gitu ya. Jadi contoh, misal 7 dikurang 5. Nah, langkah pertama, langkah 1, ubah angka 7 dan angka 5 ke dalam bentuk biner, gitu ya. Berarti 7 itu jadi 111 ya 3 digit gitu ya, cukup. Berarti 5-nya 101 gitu ya, binernya. Kemudian langkah 2, angka 5 sebagai pengurangnya. Berarti kan 7 dikurang 5, berarti kan 7 itu yang bilangan yang dikurangi, 5 sebagai pengurang. Nah, angka 5 itu sebagai pengurangnya itu diubah ke bentuk komplement 2 gitu ya. Jadi yang tadinya 5 itu 101, supaya dapat bentuk komplement 2-nya, maka harus diubah dulu ke komplement 1 gitu ya. Jadi 101 kita ubah ke komplement 1 nih. Jadi 010 gitu ya. Baru kemudian ditambah 1 supaya jadi komplement 2. Jadi 011. Nah, jadi berikutnya setelah kita dapat komplement 2 dari 5 sebagai pengurangnya itu, nah baru dijumlahkan gitu ya. Jadi bukan pengurangan lagi, tapi kita ubah menjadi penjumlahan. Itu fungsinya tadi bilangan komplement ya. Jadi sekarang 111 itu kan 7 ditambah negatif 5. Ya ibaratnya ditambah negatif 5-nya itu jadi 011. Nah, kemudian ini penjumlahan biner seperti biasa gitu ya. 1 tambah 1 hasilnya 0, berarti ada carry-nya 1 di sini gitu kan. Terus 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1, ada carry di sini 1 gitu ya. 1 tambah 0, 1 tambah 1, 0, muncul carry 1 ya. Jadi tinggal satunya turun yang di depan. Nah, hasilnya itu jadi 1010 gitu ya. Nah, angka 1 merupakan carry. Nah, 1 yang paling depan ya, yang paling kiri, bit yang paling kiri. Itu merupakan carry, jadi diabaikan. Gitu ya tadi. Jadi sesuai penjelasan yang ini. Jika ada carry pada bit MSB, nah bit MSB itu kan bit yang paling kiri ya, yang paling depan. Istilahnya gitu. Maka diabaikan. Dan hasilnya itu berarti berupa bilangan positif.
positif gitu ya. Jadi kalau ada carry, pasti carry-nya berupa angka 1 gitu ya. Maka itu diabaikan dan bilangan itu jadi bilangan positif gitu tandanya. Berarti langkah 3, ya ini yang tadi ya, biner 7 dan komplement dari 5 itu dijumlahkan. Nah, tadi terdapat carry gitu ya, carry-nya diabaikan dan hasilnya berupa bilangan positif. Nah, maka yang diambil itu cukup 3 bitnya, 3 bit setelah carry-nya gitu ya. Berarti 0, 1, 0 gitu, sama dengan plus 2, sama dengan 2 gitu ya. Atau plus 2. Ya apa, kalau plus boleh ditulis, boleh tidak ya sebenarnya tandanya. Gitu. Kalau tidak ditulis pun itu pasti positif ya. Ya itu caranya. Jadi penggunaan komplement 2 gitu ya dalam pengurangan gitu ya, dalam pengurangan bilangan sehingga menjadi penjumlahan. Gitu. Ini pengurangan biner berarti ya. Karena 7 dikurang 5-nya kan diubah jadi bilangan biner ya. Gitu. Oke. Kita berikutnya. Ini kebalikannya nih. Sekarang 5 dikurang 7. Kalau tadi 7 dikurang 5, sekarang 5 dikurang 7. Gitu ya. Nah, 5 dikurang 7, langkah pertamanya sama. Ubah dulu. Ya ini karena kita menggunakan konsep komplement 1 dan 2, maka 5 dan 7-nya harus diubah ke bentuk biner gitu ya. Kemudian setelah itu tadi pengurangnya itu siapa? 7. Kalau tadi kan 5 ya. Sekarang berarti yang jadi pengurangnya itu 7. Berarti kita ubah ke bentuk komplement 2. Berarti 111, komplement satunya 000 ditambah 1 jadi 001. Langkah berikutnya berarti biner dari 5 dijumlahkan dengan komplement 2 dari 7. Berarti tadinya. Nah, ini di sebelah kiri sini. Jadi 101 ditambah 001. Nah, hasilnya berarti 110 gitu kan ya. 1 tambah 1 0. Ada carry 1 ya. Berarti 0 tambah 0 tambah 1 berarti 1. 1 tambah 0 1. Nah, hasilnya 110. Tidak terdapat carry di depan angka 0. Ya, intinya tidak terdapat carry di hasil penjumlahan ini gitu ya. Gitu. Jadi ini kan 110 gitu. Pas 3 bit gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kalau terdapat carry itu biasanya kalau bitnya jadi lebih gitu. Misal ini apa? Ini kan 7 sama 5-nya sama-sama jadi 3 bit begitu ya, 3 bit biner. Nah, hasilnya tetap 3 bit, 110. Maka hasilnya, nah untuk yang tidak terdapat carry, itu hasilnya harus kita komplement 2 lagi. Jadi dikomplementkan 2 lagi. Jadi dibalikin lagi gitu ya. Jadi dari 110 hasil yang tadi kita ubah dulu ke komplement 1 jadi 001 baru ditambah 1 jadi 010. Nah, maka hasilnya itu jadi minus 2 gitu ya. 010 2. Negatifnya minusnya dari mana? Ya dari sini karena di sini tidak ada carry nih. Gitu ya. Gitu. Di situ tidak ada carry, maka itu tandanya negatif gitu. Ya, ini pengurangan menggunakan komplement 1 dan komplement 2. Gitu ya.
Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum ke komplement 7 dan 8? Gimana? Kalau ada boleh ditanyakan, kalau tidak ada kita lanjut ke halaman 6. Masuk ke bilangan komplement 7 dan komplement 8. Oke. Komplement 7 dan komplement 8. Berarti ini untuk bilangan oktal gitu ya. Jadi sesuai dengan basisnya masing-masing. Nah, misal untuk mencari komplement 7 itu caranya apa? Cara yang pertama tadi, berarti bilangan yang mau kita cari komplement 7-nya itu sebagai pengurang dari 777 gitu ya. Ini kan 456 nih. Ini 456 berarti ini udah basis 8 ya. Gitu, 456 itu udah oktal, bukan desimal gitu ya. Maka komplement 7-nya cara yang pertama ya 777 mengikuti bilangan pengurangnya ada 3 bit gitu ya. Berarti dikurang dengan 4, 5, 6. Nah, ini dikurang ya. Berarti tinggal pakai konsep pengurangan oktal ya. 7 dikurang 6 berarti 1, 7 kurang 5, 2, 7 kurang 4, 3. Nah, ini berarti 3, 2, 1 basis 8 ya, oktal. Nah, berikutnya ini komplement 7 nih. Atau cara kedua. Cara kedua tinggal 4, 5, 6 gitu kan ya. Berarti kita ubah. Kalau tadi ya kalau biner sih lebih mudah ya. Karena 1 berubah jadi 0, 0 berubah jadi 1. Nah, kalau ini intinya apa? Kalau pengurangan ini dibalik berarti 4, 5, 6 ditambah bilangan komplement 7-nya, ini kan jumlahnya jadi harus berapa? Harus 7, 7, 7 begitu ya. Gitu. Nah, jadi bisa kita jadi 4, 5, 6 tinggal kita ubah aja 4 berarti pasangannya sama 3 gitu ya. Supaya jadi 7 kan. 5 berubah jadi 2, 6 jadi 1 gitu. Jadi 4, 5, 6 komplement 7-nya itu jadi 3, 2, 1 gitu ya. Ini berarti komplement 7 gitu ya. Atau bisa juga pakai cara pengurangan ini 777 dikurang bilangannya yang mau dicari komplement 7-nya. Komplement 8-nya ya sama seperti komplement 2. Hasil komplement 7 ditambah 1. Jadi 3, 2, 1 ditambah 1. Jadi 3, 2, 2. Nah, 3, 2, 2 itu komplement 8 dari bilangan oktal 4, 5, 6. Seperti itu ya. Jadi secara konsep pengerjaan semuanya ya sama gitu ya. Sama dengan komplement 1 dan komplement 2. Nah, ini contohnya. Sama seperti tadi ya. Ini pengurangan. Jadi langkah-langkahnya sama. Misal ini 35 dikurang 45 gitu ya. Nah, ini berarti ini sudah bentuk oktal nih. Ini sudah bilangan oktal ya, 35 sama 45-nya. Bukan bilangan desimal. Jadi tidak perlu diubah lagi.
gitu ya, tidak perlu dikonversi menjadi bilangan oktav, gitu. Nah, jadi langkah satunya, gitu ya, langkah satunya berarti yang pengurangnya, nah sama kayak tadi, yang perlu diubah jadi komplemennya itu berarti pengurangnya, gitu ya, pengurangnya itu di situ 45. Jadi 45 itu harus kita ubah jadi komplement 8, gitu ya. Berarti kita ubah dulu jadi komplement 7, 45 komplement 7-nya berarti 32, gitu kan ya. Terus komplement 8-nya tinggal ditambah 1, jadi 33. Nah, setelah dapat komplement 8 dari 45, ya baru kita jumlahkan, gitu ya. Jadi penjumlahan dari 35 ditambah 33. Nah, 35 tambah 33, itu kan 35 tambah 33. Oke, itu ya, 35 tambah 33. Berarti 5 tambah 3, 8, gitu kan ya. Nah, 5 tambah 3 kan hasilnya 8, berarti jadi 0 ya. Kenapa? Karena lebih dari 7 ya. 8. 8 itu kan ininya apa? 5 tambah 3, 8 itu kan berarti desimal. Kita ubah ke oktal, jadi dibagi 8, dapat 1, sisa 0. Berarti 1 0 kan ya. Jadi tulis 0, makanya di sini 1 ya. Di sini 1 nih. Nah, muncul carry 1. Jadi 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7. Jadi 70 ya. Nah, hasilnya 70. Bitnya berarti pas 2, tidak lebih dari 2. Maka tidak ada carry di depannya, gitu kan ya. Gitu, tidak terdapat carry di depan MSB-nya nih. Di sini tidak ada, gitu ya. Maka hasilnya seperti tadi, kalau hasilnya tidak terdapat carry, kita komplementkan lagi, komplement 8 lagi, gitu ya. Berarti hasilnya 70, komplement 7-nya itu jadi 07, ya 0 yang di depannya tidak perlu ditulis seperti ini, jadi cukup 7, gitu ya. Tinggal ditambah 1, nah ditambah 1 berarti 7 tambah 1, 8. 8 itu oktal, desimal gitu kan ya, 7 tambah 1 jadinya 1, 0 kalau oktalnya ya. Maka hasilnya karena tidak terdapat carry itu negatif 1, 0, seperti itu ya, gitu. Jadi untuk pengurangan yang hasilnya negatif khususnya seperti itu ya. Jadi pengurangan yang hasilnya negatif itu harus pakai komplement, biasanya seperti itu, gitu ya. Kalau kalau yang pengurangan hasilnya tidak negatif, hasilnya positif, sebenarnya tidak perlu pakai komplement, karena yang waktu materi di pertemuan kedua atau ketiga ya, nah yang penjumlahan dan pengurangan, di situ pengurangannya pasti hasilnya selalu selalu positif, gitu ya. Nah, kenapa selalu positif? Ya karena untuk pengurangan yang hasilnya negatif, itu harus pakai komplement, gitu ya, secara konsep, perhitungannya seperti itu. Jadi Pak Pak, ya, maaf saya boleh. belum nanggep yang 45 dikomplement ke 7 jadi 32. Hmm? Saya belum Oh, nanggep itu.
Yang 45 di komplement 7 jadi Iya. 32. Oh, oke. Kan 45 kan ini 45 kan tadi 45 apa komplement 7 dari 45 caranya bisa dua. Cara pertama berarti kita apa 77 gitu ya atau kurang bentar, kurang besar gitu ya. Jadi 77 dikurang 45. Nah, ini cara pertama. Jadi 45 itu sebagai pengurang dari bilangan 77. Nah, kenapa 77? Ya karena 45 kan 2 bit, berarti 7-nya harus ada 2 bit juga, gitu ya. Jadi kalau misal 456 tadi, berarti di sini 7-nya harus 3 bit, 777, dan seterusnya. Jadi mengikuti bilangan pengurangnya, jumlah bitnya, seperti itu ya. Oh, iya. Makanya 45 itu sebagai pengurang dari 77. Ini tinggal pengurangan oktal biasa, 7 kurang 5, 2, 7 kurang 4, 3, gitu ya. Jadi kalau komplement 8, 88 gitu, Pak? Oh, nah, komplement 8 itu hasil dari Oh, komplement ditambah 7 ya? tambah 1 nih. Ada Oke. iya, aturannya seperti itu. Jadi komplement 2 itu komplement 1 ditambah 1. Komplement 9, jadi hasil komplement di bawahnya gitu ya, komplement 10 itu komplement 9 ditambah 1. Jadi komplement yang sesuai dengan basisnya kan biner. Biner itu berarti kan komplement 1 sama 2 gitu kan ya. Berarti biner itu ada 1, ada 2. Nah, untuk komplement 2-nya itu hasil dari komplement 1 tinggal ditambah 1 begitu. Oh, iya, Biner Pak. Jadi semuanya sama, oktal 7, 8. Nah, untuk komplement 8 hasil dari komplement 7 ditambah 1. Dan desimal dan heksadesimal juga seperti itu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, berikutnya ke komplement 9 dan komplement 10. Berarti ini untuk bilangan desimal, gitu ya. Komplement 9. Nah, lihat, sama kan? Ini berarti ini udah bilangan desimal nih. Hitung komplement 9 dari 678, gitu ya contohnya. Berarti 678 di situ itu bilangan desimal. Maka komplement 9-nya, cara pertama tadi berarti 678 itu sebagai pengurang dari 999. Kenapa 3 bit? Ya karena 678 itu 3 bit, gitu ya. Berarti tinggal 999 dikurang 678, gitu kan. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini komplement 9-nya, 321. Atau bisa juga 678 ubah langsung jadi pasangannya. Kalau komplement 9 berarti 6 pasangannya sama 3, berarti 6 jadi 3, 7 jadi 2, 8 pasangannya sama 1. Kenapa? Ya jumlahnya kan harus 9 ya. 6 sama 3 jumlahnya 9, 7, 2, 9, 8 sama 1 juga 9. Itu boleh. Nah, berikutnya komplement 10-nya ya berarti tinggal ditambah 1. Tadi 321 gitu ya, berarti hasilnya jadi 322. Nah, ini komplement 10-nya. Seperti itu ya. Jadi secara konsep semuanya sama, cuma beda beda bilangan basis yang dikuranginya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi nih. Nah, ini kan contohnya tuh, gitu ya. Hasilnya kan negatif nih. 27 dikurang 48. Pasti kan negatif sekian, gitu ya.
Nah, makanya pakai komplement. Jadi pengurangnya angka 48 gitu ya, 48 sebagai pengurang itu yang harus diubah jadi komplement 10. Jadi 48 kita ubah dulu ke komplement 9 gitu ya. Berarti 48 komplement 9-nya jadi 51 ya. Kemudian jadi komplement 10 tinggal ditambah 1 jadi 52. Nah, berikutnya baru jadi penjumlahan. Nah, jadi fungsinya komplement itu mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi sekarang bukan, jadi berikutnya 27 ditambah komplement 10 dari 48. Nah, jadi 52 gitu kan. 27 ditambah 52. Berarti 7 tambah 2, 9. 2 tambah 5, 7. Nah, hasilnya 79. Tidak ada carry di depannya, gitu kan ya. Di sini pas 2 bit, berarti di sini carry-nya tidak ada nih. Nah, jika tidak ada carry, maka hasilnya harus dibalikin lagi, komplementnya pasti negatif, betul. Dan harus dikomplementkan lagi, komplement 10 lagi. Berarti tadi 79, kita ubah ke komplement 9 dulu, jadi 20, gitu kan. 99 dikurang 79 atau 79, 7 pasangannya 2, 9 pasangannya 0. Kemudian komplement 10-nya 20, 20 tambah 1, 21. Karena tidak ada carry, jadi minus atau negatif 21. Gitu ya. Pak, Gitu. aku Berikutnya, tanya, ya boleh, silakan. kalau misalkan di depannya ada carry gimana, Pak? Oh, kalau di depannya ada carry, berarti hasilnya positif. Oh, Gitu. Dan tidak perlu diubah jadi komplement 10 lagi, seperti itu. Hasil akhirnya, gitu ya. Jadi kalau ini, karena di depannya ini tidak ada carry, gitu kan ya. Gitu. Kenapa tidak ada carry? Karena bitnya sesuai, 2 bit, 2 bit, hasilnya juga 2 bit, gitu ya. Maka pasti tidak ada carry di depannya. Nah, itu berarti tandanya negatif. Nilai bilangannya pasti negatif. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya, 79 ini harus kita komplement 10 lagi, cari komplement 10-nya. Baru itu hasil akhirnya, jadi 21 kan. Gitu. Jadi hasil akhirnya negatif 21. Tapi kalau misal ada carry di situ, gitu ya, ada carry. Berarti kalau ada carry biasanya kan 1 ya. Gitu. Gitu. Kan carry itu pasti minimal dari 1. Karena ini cuma dua bilangan yang dijumlahkan. Gitu. Pasti carry-nya kan nggak mungkin lebih dari 1 gitu kan ya. Nah, kalau ada carry di depan misal ini 1 nih, misal. Nah, ada carry-nya, maka hasilnya jadi gitu ya. Hasilnya berarti jadi plus tandanya. Terus 79 ini tidak perlu di komplement 10 lagi. Itu udah langsung hasil akhirnya. Jadi hasilnya pasti plus 79. Seperti itu. Gitu contoh sederhananya ya. Seperti itu. Atau misal kalau ini kita balik nih. Ini kan berapa tadi? 27 kurang 48. Misal 48 dikurang 27. Berarti kan 27 ini harus kita jadi komplement 10 gitu ya. Berarti 27 komplement 7-nya komplement 7, komplement 9 atau K9 gitu ya. Berarti ini jadi berapa? Jadi 72 kan? 2 jadi 7, 7 jadi 2. Terus berarti komplement 10-nya berarti 72 tambah 1, berarti 73. Nah, berarti sekarang jadi penjumlahan 48 tambah 73.
8 tambah 3, ini kan desimal, berarti paling gampang penjumlahannya kan. Seperti penjumlahan biasa sehari-hari, 8 tambah 3, 1, ada carry-nya 1 kan. 4 tambah 7, 11, tambah 1, 12, berarti 2 carry 1. Nah, ini kan hasilnya 1, 2, 1 nih. Gitu ya. Berarti ini ada carry nih, 1 yang bit paling kiri. Jadi ini berarti tandanya plus. Hasil akhirnya mana? 21. Berarti di sini kan plus 2, 1 gitu ya, sesuai. 8 Jadi kurang carry-nya 7. nggak di bawah ya Pak, jadi tanda positif Ya. gitu ya? Ya, betul. Jadi carry-nya itu diabaikan. Dia apa? Dia hanya sebagai tanda dia positif. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau Tambah. bertanya? Nih, berikutnya komplemen 15 dan 16. Ya, komplemen 15. Nah, ini kan untuk heksadesimal ya. 15 itu apa? F gitu kan ya. Di heksadesimal. Berarti komplemen 15 dari bilangan heksadesimal sama aja dengan F gitu kan ya. Sebanyak bit bilangan yang mau dicari komplemennya gitu kan, itu sebagai pengurangnya. Berarti CDE. Jadinya F dikurang CDE. Nah, ini kan dikurang ya. F dikurang E, 15 kurang 14, berarti 1. F kurang D, 15 kurang 13, berarti 2. F kurang C, 15 kurang 12, berarti 3. Gitu ya. Jadi 3, 2, 1. Ini komplemen 15. Berikutnya, komplemen 16. Berarti tinggal komplemen 15 ditambah 1. 3, 2, 1 ditambah 1. Jadi 3, 2, 2. Seperti itu ya. Nah, contoh pengurangannya. Misal 1A dikurang 5C. Nah, hasilnya pasti negatif ya. Tinggal lihat bit yang paling kirinya aja. 1 dikurang 5. Pasti negatif gitu kan. Berarti 5C diubah. Ya 5C kan pengurangnya. Kita ubah jadi komplemen 16. Gitu ya. Berarti 5C FF dikurang 5C jadi A3. Gitu kan ya. F kurang C 3, F kurang A, F kurang 5, A. 15 kurang 5, 10. 10 kan A ya. Nah, berarti komplemen 16-nya A3 ditambah 1. Jadi A4. Langkah selanjutnya berarti 1A ditambah A4. Jadi penjumlahannya. Nah, berarti di sini. Jadi 1A ditambah A4. A tambah 4. A10 tambah 4, 14. 14 itu E. Gitu ya. 1 tambah A. A itu 10. Berarti 1 tambah 10, 11. 11 itu B. Nah, hasilnya BE. Pas bitnya 2. Berarti tidak ada carry. Gitu ya. Maka negatif hasilnya. Gitu kan ya. Tandanya. Nah, berarti karena tidak ada carry, karena negatif. Gitu ya. BE-nya harus kita ubah lagi jadi komplemen 16-nya. Gitu ya. Maka BE komplemen 15-nya jadi 4, 1. Gitu ya. FF dikurang BE. F dikurang E itu 1, F dikurang B itu 4. Nah, komplemen 16-nya berarti 41 tambah 1. Jadi 42. Karena tidak ada carry, ya udah pasti jadi negatif ya. Kalau udah diubah jadi komplemen 16 lagi.
Hasilnya jadi negatif 4, 2. Gitu. Jadi secara pengerjaan sih sama semua, cuma mungkin beda komplemennya aja. Gitu ya. Kalau yang hasilnya positif ya sama yang hasilnya ada carry berarti tandanya positif dan tidak perlu diubah lagi jadi komplemen 16 hasil akhirnya. Tinggal diambil, tinggal dibuang carry-nya aja sama kayak tadi, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi bilangan komplemen? Ini latihan soal dikerjakan gitu ya. Kumpulkan, diupload di Google Form seperti biasa. Ada yang mau bertanya? Atau kalau tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya satu lagi. Oke. Kita masuk ke gerbang logika. Logic gate gitu ya. Gerbang logika. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan aljabar Boole atau aljabar Boolean ya. Ada yang disebutnya aljabar Boole atau aljabar Boolean. Ditemukan oleh George Boole tahun 1854. Konsep awalnya gitu ya. Terus digunakan dalam keilmuan ya logika matematika. Mungkin di semester ini semester 2 kan ya dapat mata kuliah ini, belajar juga nanti ya aljabar Boolean mungkin atau tidak ya, lupa. Gitu. Terus di peluang atau kemungkinan, teori komunikasi, teori himpunan dan lain sebagainya.